Ladies and gentlemen, welcome back to Iconic 2021. I suppose you've gained more energy after having a short break, since it is not a offline event, so you may made your own coffee break, yeah? And maybe you may stretch your body, and then I suppose you are more than ready now to join the next session. Okay, ladies and gentlemen, we are going to have our sixth plenary session entitled Networks of Culture During Pandemic. And I think this session will be special because both of the speakers are women. I think, yeah, the first time during the conference on the first day and now the second day. And it's more than special because we are going to have two moderators as well for this session, and both of them are also women, yeah? Okay, the speakers are Miss Ita Fadia Nadia from RUAS, or Ruang Arsip dan Sejarah, Space for Archive and History, and also Miss Lian Gogali from Institut Mosin II. And now I would like to invite the two moderators for our sixth plenary session. They are Miss Nuraini Juliastuti. She's a postdoctoral researcher of University of Amsterdam, and also Miss Naomi Srikandi. She's an artist and also activist and co-founder and chairperson Peretas. So how are you, Mbak Nuraini Juliastuti and also Mbak Naomi Srikandi? Are you there? Yes, we are ready, I think. Yes. What about you, Nuning? Okay, so Mbak Naomi and also Mbak Nuraini Juliastuti, time is yours. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar ya? Yes, we can hear your voice clearly. Thank you, everyone, and good morning. We are not going to run this session in English because mostly all of the speakers and attendants mostly are Indonesian speaking. So I think it would be all right for us to all speak in bahasa Indonesia. Baik, selamat pagi menjelang siang kepada hadirin semuanya. Terima kasih buat Nuning, kolega saya yang akan bersama saya memandu sesi ini. Dan tentu saja buat Mbak Ita Fatia Nadia dan Lian Gogali, kawan dekat saya, kawan seperjuangan saya, untuk bisa kita sama-sama berbagi di sini tentang bagaimana topik di sesi ini, yaitu mengenai jejaring baru karena keadaan pandemi, New Networks of Culture During Pandemics, gitu bahasa Inggrisnya ya. Mungkin saya akan sedikit memberikan pengantar tentang mengapa topik ini penting untuk kita bicarakan, gitu ya, karena kita menyadari bahwa keberlangsungan praktek seni budaya di Indonesia dan kemampuannya untuk terus bertahan sesuai dinamika perubahan sosial kerap bergantung pada daya lentur dan ketahanan para penggerak yang ada di dalamnya. Nah, yang menarik, pandemi muncul menjadi kondisi yang memberi penyadaran bahwa keberlangsungan dalam jangka panjang tidak ditentukan oleh kepemilikan finansial saja. Dia lebih ditentukan oleh bagaimana para praktisi budaya dan penggerak komunitas memaksimalkan apa yang mereka miliki untuk membangun ekosistem budaya yang kuat dan mandiri bersama-sama. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana kedua pembicara adalah pembicara pilihan terbaik untuk sesi kali ini karena itu ya, dengan latar belakang itu. Pandemi juga menjadi kondisi yang menyadarkan bahwa berjaringan adalah cara yang penting tidak hanya untuk membangun relasi, tapi juga alat yang produktif untuk merawat solidaritas antar sesama penggerak budaya dan beragam komunitas lain. Panel ini, Jejaring Budaya Baru di Periode Pandemi, bertujuan untuk mendiskusikan secara mendalam beragam sumber daya yang digerakkan dalam pengorganisasian budaya di periode pandemi. Juga para aktor yang berperan dalam pembentukan jaringan antar praktisi budaya dan komunitas rentan, serta bagaimana cara menciptakan mekanisme kemandirian yang selaras dengan gagasan keadilan dan kesejahteraan bersama. Jadi saya kira kata kunci dari diskusi ini nanti akan seputar jejaring budaya baru, kemudian solidaritas, dan keselarasan dengan gagasan keadilan dan kesejahteraan bersama.
Saya tidak akan berlama-lama, mungkin saya akan perkenalkan saja dua pembicara kita yang pasti akan seru nanti paparannya. Yang pertama Mbak Ita, saya memanggilnya Mbak Ita gitu, Ita Fathia Nadia. Mbak Ita adalah seorang sejarawan yang menempuh pendidikan di jurusan sejarah FIB UGM, kemudian melanjutkan studi S2 untuk kajian Women, Gender and Development Studies di Institute of Social Studies Den Haag, Belanda. Mbak Ita belakangan ini itu aktif mendirikan dan mengembangkan dua inisiatif. Yang pertama RUAS, Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah Sekolah Budaya Brosot. Itu adalah pusat belajar komunitas untuk rekonsiliasi, kesadaran sejarah, dan museum bergerak untuk komunitas. Nanti kita akan tahu dari paparan Mbak Ita kenapa ada dua institusi ini yang diwakili oleh Mbak Ita. Ini berkaitan juga dengan apa yang akan diceritakan Mbak Ita nanti. Tapi mungkin kita bisa sebentar. Kita bisa beralih dulu kepada pengantar saya tentang Lian Gogali. Lian Gogali adalah pendiri dan ketua Institut Mosintowo, sebuah organisasi masyarakat akar rumput yang berbasis di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan didirikan sejak tahun 2009. Saya sendiri mengenal Lian di tahun 2000, sangat mengenal dia, mulai mengenal dia dengan baik di tahun 2019 ketika kami bersama-sama mengadakan Pertas Berkumpul Pakaroso di Institut Mosintowo. Melalui Institut Mosintowo ini saya juga mengetahui bahwa Lian aktif mengorganisir kelompok perempuan di 80 desa dengan di bawah bendera sekolah perempuan gitu. Kemudian juga membuat perpustakaan Sofia untuk anak-anak dan mengorganisir desa-desa melalui sekolah pembaharu desa. Selain itu, Lian juga memimpin perjalanan ekspedisi Poso, sebuah penelusuran keanekaragaman hayati di Kabupaten Poso bersama para ahli geologi, arkeologi, biologi, antropologi sebagai bagian dari kampanye dan advokasi lingkungan dan gerakan masyarakat melalui kebudayaan. Lian adalah lulusan S1 Teologi Universitas Kristen Duta Wacana dan S2 Culture Studies Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Lian meraih penghargaan Gus Durian Award, kemudian People and Inspiration Award 2020, kemudian yang terakhir kemarin kalau nggak salah ada mendapat penghargaan juga dari Indonesian Women of Change 2015 dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan masih banyak lagi penghargaan yang diperoleh Lian. Mungkin nanti dari pemaparan Mbak Ita dan Lian kita bisa lebih mengenal mereka berdua dan lebih mengenal apa yang mereka kerjakan berkaitan dengan pandemi dan terbentuknya jejaring budaya baru. Itu saja dulu pengantar dari saya. Semoga tidak terlalu panjang. Berikutnya saya persilahkan kepada Ita Fathia Nadia, Mbak Ita untuk memulai presentasinya dan nanti selanjutnya akan ditanggapi dan dipandu oleh Nuning Nuraini Juliastuti. Terima kasih, silakan Mbak Ita. Baik, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan terima kasih saya telah diundang di dalam panel 6 International Conference on Indonesian Culture. Saya merasa sangat berbahagia untuk bisa share tentang apa yang bukan saya, tapi kami, jaringan kami, untuk membangun sebuah gerakan baru untuk sosial dan budaya baru pada masa pandemi. Saya saat ini menjadi ketua dari Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan Indonesia, yaitu sebuah kolektif yang mengumpulkan dan mendokumentasi gerakan perempuan dan aktivitas perempuan yang selama ini dihilangkan oleh sejarah. Jadi kami mulai dari abad 19 sampai reformasi. Jadi kami mendokumentasi dan mengarsipkan
gerakan perempuan dan aktivitas perempuan itu. Yang kedua, kami membuka satu ruang bersama kolektif jaringan sekolah merosot, yaitu satu kolektif untuk membangun, untuk bersama-sama memikirkan tentang rekonsiliasi dan perdamaian, khususnya untuk peristiwa 65. Jadi kami mencoba untuk membangun sebuah gerakan kebudayaan, bagaimana rekonsiliasi dan itu dibangun dari akar rumput, dan kami berbasis pada museum komunitas. Jadi kami mengumpulkan artefak-artefak dari 65 dan menyelenggarakan kursus-kursus untuk sejarah yang adil. Itu kira-kira background saya. Sekarang saya ingin share presentasi saya yang ini berhubungan dengan gerakan yang saya dengan beberapa teman dan jaringan selama pandemi COVID-19 yang terjadi dimulai pada Maret 2020. Jadi saya akan mulai share presentasi saya. Ya, gerakan kami bernama Dapur Umum sebagai satu strategi gerakan sosial dan solidaritas di masa pandemi. Jadi gerakan ini dimulai pada Maret 2020 ketika terjadi chaos dan terjadi panic buying yang terjadi di beberapa wilayah atau di perkotaan, khususnya di masyarakat urban dan kelas menengah. Ketika terjadi pengumuman oleh Presiden adanya bahwa pandemi COVID-19 sudah masuk Indonesia, terjadi panic buying yang luar biasa. Dan itu terjadi di kalangan kelas menengah. Saya kebetulan bersama dengan beberapa teman, melihat panic buying ini dan melihat sisi lain dari masyarakat perkotaan, di mana masyarakat kaum miskin kota itu menjadi penonton dari panic buying ini. Mereka tidak ada yang memikirkan kemana mereka, bagaimana mereka akan mengakses pangan, kemiskinan yang selama ini menjadi kehidupan mereka. Jadi panic buying ini terutama di Alfamart, di Indomaret, di itu semua berbondong-bondong membeli, dan saya membeli bahan pangan. Saya teringat dengan peristiwa 98 ketika terjadi ras pembelian bahan makanan, dan itu dilakukan oleh kelas menengah atas di perkotaan. Kaum miskin kota menjadi penonton dan mereka tidak masuk di dalam seluruh proses ini. Nah, 2020 itu kepanikan kelas menengah ini berbondong-bondong, memborong masker, memborong makanan, dan kemudian beberapa kampung, hampir semua kampung ditutup, dibatasi, dan dijaga. Selain penduduk dilarang masuk, juga pengumuman dipasang, dilarang masuk, bukan warga tidak boleh masuk. Lockdown, bahaya COVID. Itu ditutup portal-portal kampung sebagai penanda fisik bagaimana segregasi antara penduduk dan non-penduduk. Jadi ini segregasi ini muncul begitu ras terjadi, segregasi seluruh kampung-kampung ditutup. Rasa guyup, tolong-menolong diperkecil, skalanya menjadi antar keluarga Batih, dan penduduk kampung atau desa sendiri juga itu menjadi tertutup, hanya mereka sendiri. Sementara yang non-penduduk, yang tak berumah dan tak ber-KTP, karena hampir miskin kota itu tak berumah dan tak ber-KTP. Di alun-alun selatan, di beberapa pasar, kami kemudian melakukan studi ya, tak ber-KTP. Mereka adalah tubuh-tubuh liar yang tidak menjadi bagian, tidak dipikirkan di dalam di dalam pembatasan sosial berskala besar. Jadi mereka adalah tubuh-tubuh liar yang tidak ada di dalam konsep kaum urban ya. Mereka tak punya tempat, tak boleh masuk dalam komunitas yang sudah dijaga di lockdown. Physical distancing menjadi social distancing.
Dan social distancing ini mempunyai dampak yang sangat luas. Mereka pedagang kecil tidak boleh masuk yang di kampung. Pasar-pasar kecil di kampung yang biasa melayani orang-orang miskin juga tidak boleh beroperasi. Sehingga di dalam kampung sendiri terjadi pemiskinan. Orang di luar juga tidak bisa masuk. Nah, ini social distancing ini sangat kuat sekali dan ini menimbulkan satu dampak yang besar ya. Sehingga ada pertanyaan kemana kaum lian ini mencari dukungan pangan dan sosial untuk di ruang-ruang kota yang sudah di lockdown. Ini menjadi problem yang sangat besar, tapi tidak pernah dilihat. Kemudian kami sebetulnya terus terang saja saya dengan anak saya 2 di rumah berembuk berdiskusi dengan beberapa teman. Dan saya teringat dengan bukunya Zizek ya tentang pandemik COVID-19 bahwa ini akan terjadi brutalitas dan chaos dan sudah terjadi dan yang diturunkan adalah polisi dan militer untuk menekan itu. Padahal menurut Zizek ada 4 hal yang harus menjadi perhatian untuk mencegah chaos dan pandemik chaos di era pandemik, yaitu commonality, kebersamaan, solidaritas, demokrasi, dan social justice, keadilan sosial. 4 hal inilah yang bisa menjawab brutalisme atau chaos di masa pandemik ini. Oleh sebab itu, kami meyakini bahwa kebersamaan, solidaritas, dan demokrasi, keadilan ini harus kita perjuangkan, harus kita jadikan basis untuk gerakan ini. Maka saya dengan beberapa orang melakukan identifikasi dan pemetaan sosial berdasarkan interseksionalitas, yaitu kemiskinan, diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan ketika terjadi pandemik, tapi juga bagaimana kelas sosial di dalam masyarakat urban, dan juga bagaimana kebijakan negara menjawab kemiskinan, chaos yang terjadi pada masa pandemik ini. Maka identifikasi dan pemetaan sosial ini kami lakukan dalam waktu 1 minggu. Kami menyebar ke pasar, ke komunitas-komunitas miskin, mencari peta tentang interseksionalitas itu. Dan kemudian setelah itu kami mendiskusikan strategi politik bersama apa atau politik of common untuk hasil dari identifikasi dan kondisi sosial bagaimana yang harus kita untuk merumuskan strategi. Maka karena kami sebagai seorang aktivis perempuan dan feminis, kami belajar dari peristiwa 98, dari peristiwa-peristiwa yang lalu, yaitu tentang pendirian dapur umum. Dapur umum sebagai pilihan strategis, praktis, dan cepat untuk menjawab kelaparan dan kemiskinan ketika pandemi. Mengapa dapur umum? Karena dapur umum biasanya diidentikan sebagai apolitis, itu milik perempuan, ada di sektor domestik, dunia perempuan yang tidak politik, itulah biasanya dapur umum diidentikan dan dianggap tidak punya kekuatan. Tetapi bagi kami, kaum perempuan dan feminis, mengatakan bahwa dapur memiliki makna politis ketika dia dibawa ke ruang publik. Dan ke ruang publik sebagai satu strategi membangun kolektivitas dan gerakan sosial. Maka kami bersepakat untuk membuat dapur umum. Ketika itu bulan Maret, ya, kami membuat 1 dapur umum. Apa yang terjadi dari 1 dapur umum di kota Yogyakarta, hari pertama melayani 100 nasi bungkus, tiba-tiba dalam waktu 1 minggu sudah menjadi 15 dapur umum di seluruh kota Yogyakarta. Dan dapur umum ini adalah sebuah ruang publik yang otonom dan diakses oleh menjadi tempat berkomunikasi, tempat orang bertemu. Ini ada mahasiswa, ibu rumah tangga, tukang becak, miskin kota, itu semua bertemu di dapur umum ini. Dan dapur umum tidak punya donor, tetapi ini adalah kolektivitas. Jadi membangun kolektivitas, solidaritas. Nah, ini terjadi, 15 dapur umum muncul pada saat itu, ketika kita mengumumkan ada dapur umum dan untuk menjawab
kemiskinan dan kelangkaan pangan. Dari dapur umum kita membuat kredo, Gerakan Rakyat Bantu Rakyat, sebuah gerakan solidaritas pangan di Jogja, sebagai jaringan warga untuk menjawab persoalan pangan, pemiskinan akibat COVID-19 yang tiba-tiba mewabah di seluruh dunia. Ya, nah solidaritas pangan Jogja ini tumbuh menjadi gerakan bersama. Ada ibu rumah tangga, miskin kota, mahasiswa, tukang becak itu bersama. Dan ini menjadi gerakan model saling tolong-menolong. Pada saat itu kami mendapatkan bantuan pangan atau sayur mayur dari paguyuban petani lahan pantai di Kulon Progo, petani Grasindo di Wonosobo, petani Desa Sewuan di Magelang, menyumbangkan sayur mayur satu kot besar itu. Kemudian kami mendapatkan dukungan peti es untuk menyimpan ayam, dan kami mendapatkan harga murah untuk beras, untuk telur. Jadi ini gerakan rakyat, dari rakyat produsen di pedesaan kepada konsumen kaum miskin kota di perkotaan. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kami hampir setiap minggu mendapatkan sumbangan-sumbangan ini. Ini adalah ibu-ibu buruh gendong di pasar di selatan itu. Kemudian ini adalah telur-telur yang kami beli sangat murah atau kadang-kadang disumbangkan. Ini adalah para relawan ibu-ibu di wilayah di kampung di Sayegan, ya. Nah, kredo Gerakan Rakyat Bantu Rakyat adalah platform dari Solidaritas Pangan Jogja yang memunculkan inspirasi inisiatif solidaritas serupa. Dari Gerakan Rakyat Bantu Rakyat dan SPJ terjadi gerakan yang meluas, yaitu muncullah komunitas warga Tangerang Selatan, kemudian Solidaritas Pangan Semarang, kemudian Tulung Agung, Surabaya, Pasuruan, Bali, Bandung. Mereka mendirikan dapur umum dan menyatakan dengan kredo Gerakan Bantu Rakyat, Gerakan Rakyat Bantu Rakyat. Nah, dukungan dari mahasiswa, ibu-ibu, ini inisiatif lintas kota, menjadi basis terbentuknya jaringan solidaritas pangan di 7 kota pada bulan Mei. Jadi Maret sampai Mei itu sudah ada 7 ya jaringan ini. Dan kami saling berkomunikasi. Di Semarang itu Gerakan Rakyat Bantu Rakyat itu membuat koran, membuat pertanian kota untuk memenuhi dapur umum mereka. Nah, gerakan dapur SPJ ini telah menciptakan sebuah interaksi praksis sosial di tengah krisis yang memungkinkan berbagai elemen sosial dapat tumbuh bersama. Dan gerakan ini tidak mengenal sekat-sekat. Jaringan solidaritas antar warga ini telah membuka ruang publik di mana warga bisa mendiskusikan persoalan. Jadi ketika memasak itu kita berdiskusi. Tapi juga waktu membagi itu juga berdiskusi kita ya. Nah ini saya mau menunjukkan satu menarik dari seorang mahasiswa dengan tukang becak berjalan bersama dan membagikan pangan. Nah di antara solidaritas pangan Jogja dalam membuka ruang publik, tidak hanya jadi dapur umum juga membicarakan tentang kekerasan berbasis gender, KDRT, tentang tentang tidak bisa makan, sekolah. Jadi ini menjadi sebuah ruang di mana interaksi sosial, problem sosial itu dibicarakan dan dicoba untuk diselesaikan bersama, ya. Nah, jadi gerakan sosial dapur umum ini menjadi embrio dari proses demokrasi, budaya yang adil yang digagas oleh perempuan, tapi juga ibu-ibu, ya banyak ibu-ibu yang terlibat, didukung oleh warga, ya. Kemudian terakhir belajar dari pandemik ini, maka strategi yang digagas oleh kaum perempuan lewat dapur umum dari domestik menjadi publik, menjadi politik, gerakan politik adalah membangun kebudayaan yang berbasis pada kebersamaan, solidaritas, demokrasi, dan keadilan, lintas kelas, lintas gender,
ras, agama, dan etnisitas. Dapur umum juga ada dapur umum transpuan, ada dapur umum di daerah Pawitaman, ada transpuan, ada dapur umum untuk tukang yang dikelola oleh tukang becak dan mahasiswa, ada yang mahasiswa UGM di utara itu adalah antara mahasiswa UGM dengan komunitas setempat. Jadi ini adalah sebuah embrio gerakan baru, gerakan sosial baru yang bisa menjadi sebuah gerakan kebudayaan baru berbasis pada common, kebersamaan, solidaritas, dan membangun demokrasi baru, demokrasi yang tidak dirumuskan oleh para elit. Tidak, ini demokrasi substansial yang digagas bersama oleh warga melalui praksis sosial yang mereka diskusikan bersama. Dan ini lintas kelas, lintas gender, ras, agama, dan etnis. Begitulah presentasi saya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk gerakan-gerakan sosial dan kebudayaan yang baru. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita. Mungkin Nuning mau mengambil alih dari sini? Ya, terima kasih Mbak Ita, makasih Naomi. Saya sudah mengenal lama Mbak Ita juga, jadi senang sekali untuk mendengarkan paparan tentang SPJ dan dapur umum secara langsung, meskipun saya juga sudah tahu gerakan ini. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dari presentasi Mbak Ita yang mungkin bisa menjadi pengantar juga sebelum presentasi Mbak Lian Gogali. Yang pertama, poin pertama adalah pandemi selain sebagai pandemi, tapi juga momen yang menghubungkan gerakan sosial yang terjadi di pandemi dengan sejarah gerakan sosial di referensi sejarah yang lain gitu. Tadi Mbak Ita misalnya menyebut referensi gerakan perempuan di 998. Kemudian sifat gerakan pandemi yang interseksional, yang itu menurut saya bisa sekali dihubungkan dengan presentasi yang berikutnya, tapi juga mengingatkan kita bahwa gerakan sosial budaya sekarang yang sifatnya melebar, yang expanding gitu, nggak hanya melulu pada pembuatan ruang yang selama ini itu dikarakterkan atau menjadi karakter dari gerakan sosial 98, tapi gerakan seni budaya dan sosial secara umum itu menyangkut ke sustainabilitas masyarakat yang lebih luas. Yang kemudian yang poin tanggapan saya yang terakhir untuk sementara ini adalah sebenarnya presentasi Mbak Ita menarik sekali dan bisa mendorong kita untuk mendiskusikan secara lebih luas karakter atau untuk membuat konsep baru ya dari gerakan sosial sebenarnya. Yang selalu saya ingat adalah konsep dari Ibu Melanie Budianta tentang gerakan sosial sebagai yang emergency aktivisme ya, aktivisme darurat yang sebenarnya ya mencontohkan gerakan Suara Ibu Peduli waktu itu, yang artinya gerakan yang muncul pada saat situasi yang sedang goncang, misalnya seperti kerusuhan atau ini pandemi dan ada gerakan sosial lain. Tapi yang kita alami sebenarnya emergensi, tapi gerakan yang sifatnya darurat, tapi juga yang sebenarnya terus-menerus juga gitu, terus-menerus juga. Yang itu membuat kita, kalau saya tertarik untuk mengeksplorasi lagi sebenarnya makna darurat itu apa sebenarnya yang emergensi. Yang kemudian yang paling menarik adalah dapur yang digoyangkan maknanya bukan sebagai tempat yang digenderkan, tapi diaktifasi
dan dimaknai ulang sebagai situs gerakan politik yang berbasis kebersamaan, solidaritas, dan melampaui batas-batas agama dan etnis. Mungkin itu ulasan singkat dari saya, karena kita waktunya terbatas juga. Sebelum kita ke Mbak Lian Gogali, mungkin untuk selanjutnya tanpa banyak mengambil waktu, saya persilahkan Mbak Lian Gogali untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih untuk ruang yang telah dibuat untuk membincangkan jejaring budaya baru di masa pandemi dalam International Conference on Indonesia Culture. Saya Lian Gogali akan membicarakannya dari pengalaman kami bersama di Poso, Sulawesi Tengah dalam upaya bersama membangun jejaring budaya baru yang memaknai ulang saling ketergantungan antara manusia dan alam. Saya akan memulai dengan menceritakan bagaimana sejarah epidemi di Poso sejak dahulu sebelum COVID-19 ada dan telah menciptakan kebudayaan serta sebuah kebudayaan baru yang merefleksikan kembali hubungan antara manusia dan juga antar manusia dengan alam. Di Tanah Poso sendiri, pandemi sudah terjadi sejak tahun 1902, yaitu kolera. Lalu ada cacar tahun 1908, menyusul penyakit pernafasan yang tidak teridentifikasi pada tahun 1911, kemudian kolera pada tahun 1915, lalu flu Spanyol tahun 1918. Ada juga malaria yang tahunnya tidak teridentifikasi, kemudian sekarang COVID-19. Catatan tentang sejarah pandemi ini ditulis oleh seorang ahli linguistik Belanda, Dr. Adriani. Catatan Adriani ini mengkonfirmasi pula bahwa angka kematian akibat berbagai pandemi ini sangat tinggi. Misalnya pada tahun 1911, sekitar 10% populasi di sekitar Danau Poso terinfeksi dan dilaporkan meninggal karena sakit paru-paru. Dan kemudian jumlah penduduk Poso berdasarkan sensus resmi pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 sampai 1909 adalah sejumlah 21.977 orang. Nah, jika data ini dipakai sebagai rujukan, maka kira-kira kematian akibat epidemi atau pandemi yang terjadi berjumlah sekitar 2.000-an orang. Nah, pada saat pandemi terjadi berulang di Poso, saat itu pemimpin spiritual Tanah Poso adalah perempuan yang disebut sebagai Tadung Burake. Tadung Burake ini dipercaya sebagai seseorang yang mampu menjembatani dunia spiritual dengan manusia melalui alam. Salah satu kebijakan yang kemudian diambil oleh Tadung Burake di semua masa pandemi adalah melakukan isolasi kampung. Kalau sekarang kita mengenalnya sebagai lockdown, dan kemudian menandai desa. Jadi cara untuk lockdown itu adalah dengan menandai desa yang terpapar dengan menggunakan kain putih. Lalu kebijakan yang menyusul kemudian adalah kebijakan yang menggantungkan hidup manusia pada alamnya dengan mengorganisir ketersediaan pangan untuk mencegah wabah kelaparan yang biasanya mengikuti seluruh pandemi pada tahun-tahun setelah pandemi itu. Karena itu kemudian saat pandemi COVID-19 terjadi di Poso, sebenarnya ingatan atas sejarah yang pernah terjadi di Poso dibincangkan kembali oleh orang-orang tua. Dalam percakapan yang sangat intens dikemukakan kemudian tentang hubungan manusia dengan alam dan tentang hubungan antara manusia yang berkaitan dengan alam. Sehingga pandemi COVID-19 dilihat sebagai sebuah ruang jeda yang vulgar, memberikan peringatan tentang mendesaknya kita memeriksa hubungan antara manusia dengan alam, memeriksa ulang seluruh konsep berpikir dan mekanisme yang selama ini kita percayai tentang posisi manusia pada alam, tentang kekuasaan manusia pada pengelolaan alam, dan tentang bagaimana manusia seringkali menjadikan alam sebagai objek pemenuhan kekuasaannya. Pada saat yang bersamaan sebenarnya
peristiwa pandemi COVID-19 yang terjadi dalam masyarakat juga mendorong atau mendesak pemikiran ulang tentang hubungan manusia dalam masyarakat yang ternyata tidak bisa sendirian dan tidak bisa tidak saling tergantung. Dalam hal inilah kemudian pandemi mendorong sebuah jejaring budaya baru yang dimulai dari sebuah pemeriksaan kembali pengetahuan, mekanisme termasuk bahasa yang digunakan manusia terhadap dirinya dan juga terhadap alam. Bagaimana membincangkan ini di dalam prakteknya saat pandemi di Poso? Saya akan membicarakannya dengan melihat prakteknya. Ada proses memeriksa ulang mekanisme komunitas maksud saya gini, proses memeriksa ulang mekanisme komunitas mendapatkan sebuah cara untuk jalan pulang bagi solidaritas. Sebuah jalan pulang untuk bersolidaritas kembali. Karena jika sebelumnya mekanisme hidup individualis atau yang berorientasi pada profit, ekonomi menjadi mekanisme normal yang membudaya, pandemi itu seperti memanggil pulang mekanisme dalam komunitas untuk bersolidaritas. Salah satu prakteknya adalah proyek masak untuk kawan. Proyek masak untuk kawan ini adalah proyek memasak untuk teman, untuk saudara atau siapapun yang mengalami kesulitan akses pangan sehari-hari di masa pandemi COVID-19. Kesulitan akses pangan ini dikarenakan tidak memiliki stok makanan, sedang dalam kondisi sakit, tidak bisa pulang kampung, rentan terpapar COVID-19, atau juga karena kesulitan ekonomi. Dan semua ini dialami oleh warga pada masa-masa awal pandemi. Nah, proyek ini memang dimulai oleh Forum Sudut Pandang di Palu yang menghadapi langsung kesulitan warga miskin di kota, termasuk juga mahasiswa yang sebagian besar dari kampung dan tinggal kos-kosan di kota. Mereka menghadapi sendiri soal ketidaktersediaan pangan di masa pandemi saat PPKM diberlakukan. Gagasan ini kemudian disambut oleh Institut Mosintoh di wilayah Tentena yang memiliki akses lebih terhadap ketersediaan pangan dan ruang gerak yang lebih memungkinkan dalam penyediaannya. Di Masak Untuk Kawan ini, teman-teman di Tentena mengumpulkan bahan-bahan makanan yang berasal dari kampung-kampung, mengirimkannya ke Palu sebagai pusat ibu kota Sulawesi Tengah, dan itu dikelola atau diolah menjadi makanan yang siap dikirimkan atau siap dibagikan oleh kawan-kawan Forum Sudut Pandang. Ruang solidaritas dalam komunitas sebagai sebuah jejaring budaya yang baru juga melahirkan kerjasama lintas komunitas. Kerjasama ini didorong dari sebuah kesadaran manusia atas peristiwa alam yang sedang terjadi, yang sedang membentuk budaya baru tentang bagaimana hidup dijalani. Nah, kesadaran ini mengambil alih cara lama yang sektoral atau sendiri-sendiri, mengubahnya menjadi kerja bersama. Salah satu prakteknya kalau di Poso adalah kehadiran posko-posko saling jaga yang digerakkan oleh komunitas di berbagai desa, terutama digerakkan oleh kelompok perempuan. Posko saling jaga ini sebuah gerak bersama komunitas yang hadir atau dihadirkan untuk saling menjaga, untuk bekerja sama secara komunal dalam menghadapi pandemi dengan kesadaran bahwa setiap individu adalah bagian dari komunitas yang saling terkait dalam pencegahan penularan COVID-19. Posko saling jaga ini memang dikembangkan namanya oleh Jaringan Gus Durian dan sudah dikerjakan 1 minggu setelah Indonesia dinyatakan darurat pandemi COVID-19, digerakkan oleh komunitas perempuan saat ini. Sejak awal pandemi di kurang lebih 100 kampung di 4 kabupaten, khususnya di Poso, Morowali, dan juga Donggala, serta Parigi. Lalu kemudian yang terjadi dalam pandemi, ruang-ruang kerja baru jejaring kebudayaan ini, pandemi ternyata tidak hanya mendorong mekanisme kebudayaan baru yang sebenarnya sudah ada, tapi sudah mulai ditinggalkan, tapi juga membangun jejaring pengetahuan baru di dalam komunitas. Pengetahuan bersama tentang peristiwa yang sedang terjadi untuk dipahami dan direspon dalam membangun kebudayaan baru di komunitas. Yang menarik, dalam proses memahami peristiwa pandemi COVID-19 yang dalam penceritaannya atau sosialisasi resmi pemerintah seringkali menggunakan bahasa yang sulit dipahami, asing dalam alam pikir budaya sebuah komunitas,
pengetahuan yang dibicarakan dalam kerjasama kami dengan Nemu Buku dan juga Forum Sudut Pandang melalui membuat buklet, ini mengingatkan masyarakat pada bahasa dan pengetahuan lama. Di Poso misalnya, orang-orang kemudian ternyata mengingat peristiwa jual lele. Itu lebih mudah untuk mengingat peristiwa itu, lalu disamakan dengan peristiwa pandemi COVID-19 saat ini. Praktik untuk membangun pengetahuan bersama yang bisa diakses oleh komunitas di seluruh pelosok desa karena tidak semua orang punya akses dengan TV atau dengan internet adalah pembuatan buklet COVID-19. Buklet ini dikerjakan bersama dengan Nemu Buku, kemudian Forum Sudut Pandang dan Institut Musintowo dengan belajar pada peristiwa yang sedang terjadi, dengan menggunakan bahasa yang dapat diakses, dengan menguatkan kesadaran kritis dari pengalaman masa lalu, masa sekarang, dan mengimajinasikan tentang bagaimana pengalaman itu membangun kebudayaan baru di masa depan. Kalau dilihat sebenarnya pandemi itu bukan hanya mendesakkan manusia untuk memeriksa ulang hubungan antara manusia, tapi juga terlebih-lebih mengevaluasi kesaling tergantungan manusia pada alamnya. Kesadaran bahwa manusia semakin berlari jauh dari alam dan menggantungkan diri pada teknologi canggih yang ternyata sangat merusak alam. Pandemi ini kemudian menyentakkan kesadaran manusia. Pertama-tama bagi sebagian orang adalah akses pada pangan yang sehat. Namun kemudian menggiring pada sebuah cara pikir baru tentang kebudayaan pangan. Diskusi kami di Poso misalnya bersama dengan para orang tua mengantarkan pada refleksi soal pengelolaan pangan, soal penggunaan alam, soal alam itu sendiri. Ini mengantarkan pada sebuah upaya, sebuah usaha untuk menciptakan kebudayaan baru dalam pengelolaan pangan. Kebun Musintowo misalnya yang diinisiasi bersama dengan para petani berusaha mendekatkan diri kembali kepada alam, belajar kembali pada tanah, pada air, pada semesta, untuk membentuk kebudayaan baru yang melihat pangan bukan sekedar urusan produksi dan konsumsi, tapi keseluruhan kebudayaan manusia di masa kini dan masa depan yang tergantung pada alam. Saat ini Kebun Musintowo sedang dikerjakan bersama-sama dengan komunitas di 32 desa. Harapannya dia menjadi kebudayaan baru yang tidak hanya saja dimulai di masa pandemi, tetapi dia menjadi kebudayaan baru bersama di masa yang akan datang. Sebenarnya ketika kita bicara tentang proses memaknai ulang saling ketergantungan manusia dengan alam, ini akhirnya membawa pada sebuah pemikiran tentang mengembalikan ulang hak-hak alam, memeriksa ulang konsep pikir dan mekanisme pembangunan berkelanjutan yang seringkali disebut dengan pembangunan berkelanjutan yang kenyataannya masih berpusat pada manusia dan mengabaikan alam. Proses berpikir ini penting untuk kemudian dilakukan kembali. Dalam hal inilah sebenarnya kalau kita bicara tentang jejaring baru kebudayaan di masa pandemi, dia sampai pada proses yang bagi kami di Poso disebut dengan kata pakaroso. Ini bahasa Pamona, salah satu suku di Poso, yang artinya saling menguatkan. Proses saling menguatkan sebagai sebuah bentuk jejaring baru kebudayaan di masa pandemi bukan hanya soal menguatkan kembali pengetahuan, bahasa, mekanisme antar manusia dalam komunitas, tapi juga memberikan makna baru kebudayaan manusia dengan meletakkan alam setara dan selaras dengan manusia. Dengan demikian, jeda di masa pandemi ini, jejaring baru kebudayaan mampu menguatkan kita pada kemanusiaan yang sering dilupakan dan mengembalikan kita pada alam yang sudah lama ditinggalkan. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dian, untuk presentasinya. Seru banget tadi, terus tiba-tiba langsung tarik-menarik dengan ini ya, presentasinya Mbak Ita ya. Sama-sama kemudian kita jadi bisa melihat bagaimana peran dapur gitu, atau pangan gitu ya, di dalam proses, dan tadi proses jeda gitu. Saya senang Lian secara tidak sengaja mengintroduksi akronim JEDA, Jejaring Budaya Baru. Dan
Sementara jeda sendiri juga punya makna jeda ya, ruang kita rehat. Alih-alih selama pandemi ini, selama ini gitu kita berfokus pada bagaimana manusia menjadi produktif gitu ya, produktif, menggali, mengeksploitasi, mengeruk gitu ya, mendayagunakan gitu seluruh istilah-istilah yang kerja-kerja yang punya makna bahwa manusia ini aktif, produktif, itu kemudian di saat pandemi ini kita disuruh rehat gitu ya, berhenti, kemudian memeriksa lagi aspek-aspek reproduktif ya, lebih melihat bagaimana aspek-aspek yang sifatnya lebih pada perawatan, pada menjaga, pada memulihkan gitu ya, pemulihan gitu. Jadi menarik sekali jejaring budaya baru ini punya makna ganda ya, tentang itu, bahwa ini gerakan kebudayaan adalah gerakan merawat, gerakan saling menguatkan gitu. Sangat jauh dari etos produktif gitu manusia modern gitu ya. Tapi barangkali itu juga yang menarik dan penting untuk dikutip dari pengalaman yang diceritakan Lian tadi juga, Mbak Ita. Mungkin sebelum Nuning mau menambahi gitu, aku mau menambahkan juga beberapa catatanku dari yang dipantik dari apa yang disampaikan Lian. Di situ juga penting ketika pada saat kita mengalami krisis tadi, kalau meminjam yang munculkan oleh Nuning gitu, apa yang disampaikan oleh Profesor Melanie Budianta tentang aktivisme emergency gitu ya. Mungkin ini juga bisa menjawab lebih jauh pertanyaan Nuning. Jadi yang emergency itu apa? Ketika status state of emergency ini berlangsung terus-menerus sebetulnya gitu. Pandemi hanya menegaskan saja bahwa kita sedang dalam keadaan darurat sebetulnya gitu. Hanya menebalkan saja, tapi kita memang selama ini sedang dalam keadaan darurat gitu ya. Jadi sebetulnya apa itu darurat gitu, ketika dia berlangsung lama gitu, bahkan sebelum dan sepanjang dan nanti mungkin setelah pandemi, barangkali kita masih punya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya darurat gitu ya, berkaitan dengan bagaimana hubungan antar manusia, bagaimana kebudayaan dibangun, bagaimana keadilan ditegakkan. Kemudian yang juga penting adalah bagaimana Lian dan kawan-kawan di Institut Mosintowo juga bersama-sama dengan komunitas-komunitas lain ya, seperti bahkan di Palu ya, Forum Sudut Pandang itu kolektif pekerja seni di Palu gitu. Kalau hadirin ada yang belum mengenal gitu. Kemudian ada juga tadi Nemu Buku gitu, komunitas literasi gitu ya, yang kemudian bekerja sama bersama-sama mencoba untuk memeriksa kembali pengetahuan, mekanisme termasuk bahasa yang digunakan oleh manusia untuk membicarakan dirinya sendiri maupun alam gitu. Ini juga mungkin menarik, saya ingin bertanya misalnya itu yang seperti apa ya gitu, karena kalau yang saya tahu dari pengalaman bekerja bersama Institut Mosintowo untuk Pertas Berkumpul yang mengambil juga Pak Karoso ya, itu semacam seruan yang sangat menyemangati kita semua pada waktu itu, bahwa yang penting adalah saling menguatkan, nggak cuma maroso gitu ya. Kalau maroso itu kalau dalam bahasa Pamona itu artinya kuat gitu ya. Ayo kamu kuat gitu, maroso gitu. Tetapi Pak Karoso itu kita saling menguatkan gitu. Tidak ada gunanya kuat sendirian ketika tidak saling menguatkan. Kurang lebih saya menangkapnya seperti itu. Dan bagaimana dengan semangat ini gitu, semangat menggali, memeriksa kembali pengetahuan ini, tercipta juga dialog antar generasi. Menurut saya itu juga penting. Gitu. Selama ini kita melihat bagaimana kerja-kerja itu dikerjakan ya, yang milenial kerja sendiri, misalnya kalau pakai istilah itu ya, milenial yang tua-tua mikir sendiri gitu, marah-marah sendiri gitu. Nah ini di dalam aktivitas yang dicontohkan oleh Lian tadi justru semuanya berawal dari dialog antar generasi. Bagaimana ada proses pertukaran pengetahuan sehingga diketahui bagaimana sejarah pandemi dan epidemi lokal gitu kan, yang kemudian membantu bersama-sama kawan-kawan di sana untuk di Poso untuk memahami persoalannya. Kemudian saya melihat ini kemudian bisa menjadi kita juga kemudian jadi mengetahui bagaimana ada peran Tadum Burake tadi ya. Kalau Tadum Burake
mohon maaf kalau saya salah melafalkan, pemimpin spiritual yang perempuan gitu, yang selama ini kita nggak pernah lagi melihat itu gitu, nggak ada. Semua pemuka adat gitu ya, semuanya pemimpin spiritual, kiai gitu ya, pastor, semua itu adalah laki-laki gitu. Tapi ternyata di dalam sejarah Poso ada yang namanya Tadung Burake, yaitu pemimpin spiritual perempuan. Nah, jangan-jangan ini aktivisme semacam ini usaha untuk berkolaborasi yang sesungguhnya bisa, karena banyak sekali usaha kolaborasi, tapi hanya berhenti pada kolaborasi yang tidak transformatif gitu. Tapi yang saya lihat tadi dari Solidaritas Pangan Jogja maupun misalnya proyek masak untuk kawan dan posko saling jaga, misalnya itu sangat saya lihat ada satu praktek kolaborasi yang transformatif gitu, betul-betul menghasilkan perubahan gitu. Jangan-jangan untuk bisa membuat kolaborasi yang transformatif itu, keterlibatan perempuan sangat penting untuk diperhatikan ya, gitu, diperiksa gitu. Perspektif feminis di dalam setiap kerja-kerja kebudayaan itu perlu dilihat gitu. Itu sih mungkin ini tanggapan dari saya. Mungkin Nuning ada tanggapan lain sebelum kita mengakomodasi pertanyaan dari partisipan diskusi? Ya, terima kasih Naomi dan Mbak Lian, menarik sekali presentasinya. Aku menangkap dari presentasi Mbak Ita dan Mbak Lian, ada satu hal yang menurut saya menarik untuk cara kedua pembicara ini menampilkan apa yang dilakukan sebagai perangkat gitu, cara. Tadi di sesi sebelumnya, di panel sebelumnya kita bicara banyak soal teknologi ya, yang hubungannya dengan pendidikan. Mungkin teknologi yang baik gadget atau yang lain. Menurut saya ini membuat saya, pembicaraan dari Mbak Ita dan Mbak Lian membuat saya berpikir tentang makna teknologi yang lain gitu, yaitu tool yang bukan sekedar yang dilepaskan dari makna produksi atau industri. Tadi kita bicara juga tentang inklusi, eksklusi. Tadi Mbak Ita bilang gitu ya, yang teknologi yang menyingkirkan orang-orang lain yang rentan, tapi ini kita bicara tentang tool-tool lain yang berbasis pada apa yang kita punya, apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Misalnya hal-hal yang selama ini tidak dianggap sebagai alat gitu, atau tidak dikerangkakan sebagai alat. Misalnya solidaritas, memasak bersama, bekerja sama, atau membuat buklet informasi dengan bahasa yang lebih dipahami oleh masyarakat, atau juga kembali ke alam itu sendiri. Itu menurut saya itu poin yang menarik ya, untuk melihat kerja-kerja ini sebagai alat juga. Lalu saya sebenarnya satu hal yang menarik juga adalah meskipun kedua paparan ini menurut saya hanya menunjukkan satu keuletan ya, atau resiliensi dari sebenarnya gerakan sosial yang kita punya. Ini modal kita, tapi di sisi lain saya juga tidak mau untuk berpura-pura bahwa gerakan ini sebenarnya, gerakan-gerakan ini menurut saya juga hanya satu bagian dari menutupi lubang-lubang yang sebenarnya lubang-lubang yang nggak mampu untuk ditutup atau diatasi, kesulitan-kesulitan infrastruktur yang tidak bisa diatasi oleh sistem kita gitu. Itu sebenarnya. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya, atau mungkin kita bisa berdiskusi bersama, adalah
selalu pertanyaan adalah bagaimana cara untuk membuat gerakan ini bertahan dan bisa berjaringan dengan gerakan-gerakan yang lain. Misalnya, kapan waktu untuk dimulai atau berhenti, atau kapan untuk dimunculkan lagi, seperti itu. Misalnya saya tahu kalau solidaritas dapur yang diceritakan Mbak Ita untuk sementara ini kan berhenti ya untuk sementara. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kapan, situasi apa yang dipikir cocok untuk memunculkan ini lagi gitu. Itu menurut saya. Mungkin kita bisa lanjut ke diskusi ya, dengan mengundang partisipan. Ya, ini udah ada 3 komentar ya. Mungkin bisa ada, saya dari atas saja coba saya bacakan. Tadi kami juga sudah raise hand. Kayaknya ini Mas Bayu Aryawan ya, gitu. Tadi kayaknya udah nggak sabar pengen nanggapi sejak awal. Jadi hanya ingin sebenarnya Mas Bayu sama sebenarnya tadi tadi yang disampaikan oleh Mbak Ita dan Lian sudah menanggapi itu sebetulnya. Ini soal tentang bagaimana Mas Bayu sangat resah karena dengan adanya peremehan protokol terhadap protokol kesehatan, sebagian besar tidak memakai masker, bahkan merujuk pada dalil agama maupun pikiran saja, yang kemudian pada dalil agama atas kondisi ini gitu, atas kondisi saat ini. Mohon tanggapan dari kedua pembicara ya tentang itu, bagaimana protokol kesehatan itu diremehkan gitu. Oh, sebentar. Mas Bayu ingin bicara sendiri? Oh, oke. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, program Pasca Sarjana Universitas Saloleo. Izin memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan Bu Ita tadi, sama dengan Bayu yang kondisi sekarang tidak menerapkan protokol kesehatan, padahal sudah setahun kita sudah menghadapi pandemi ini. Kita sudah sedia maklum bahwa kita untuk menghadapi atau untuk mempercepat penyelesaian masalah COVID ini, cuma ada beberapa tahapan. Memakai masker, jaga jarak, kemudian vaksinasi, kemudian sehat selalu, dan juga tetap semangat dan positif. Tapi apa yang terjadi itu, yang terjadi meresahkan tentang COVID, ada yang terjadi. Masjid dibuka, masjid ditutup, pasar dibuka. Malah masjid dibuka, mereka tidak pakai masker. Aneh, lucu kan? Terus juga, malah Pak angkotnya saja, yang sopirnya, mereka resah dengan kehidupan ekonomi pandemi, mereka tidak pakai masker sama sekali. Ini resah sekali. Pernah juga Bayu, waktu ingin memperingati jangan pakai masker, anak sekolah juga, biar sudah PTM terbatas, tetap tidak pakai masker. Ini yang Bayu marahi, Bayu sampaikan, malah balik lagi. Ada nggak orang miskin percaya sama COVID? Percaya sama COVID? Ini sungguh sungguh disayangkan. Kalau kita berikhtiar untuk menghadapi COVID ini dengan menaati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum, itu kalau sudah pintar, sudah bijak, berarti insya Allah COVID akan berlalu. Kita semua pasti mendoakan semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau mereka tidak ikhtiar, mereka tidak melaksanakan apa yang disampaikan, ini sudah keterlewatan. COVID kapan berlalu? Mau kasih 25 tahun mendatang. Mau kasih 50 tahun bahkan sampai meninggal. Ya, terima kasih ini sudah jadi sangat resah dan emosi. Jadi sekiranya kalau misalnya misalnya kita harus mengedepankan masalah ini dengan cara kita menaati apa yang disampaikan pemerintah, justru kita lebih bagus. Dan sama saja kita tahu bahwa
kita menaati, kita saling menghargailah sesama umat manusia dengan alam. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi. Terima kasih Mas Bayu. Itu saja. Ya. Dari Bayu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan tersinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin dari Mbak Ita dan Lian ada tanggapan, mungkin bisa yang relevan saja dengan topik ini ya, mungkin tadi soal protokol kesehatan gitu, bagaimana itu dijaga dan bagaimana tadi yang menarik, karena di percakapan yang di sesi yang kemarin gitu saya sempat mengikuti, sudah ada percakapan tentang bagaimana masyarakat miskin lebih disalahkan gitu ketika tidak menggunakan protokol kesehatan gitu, padahal sebetulnya yang paling sering menolak melaksanakan protokol kesehatan itu justru menengah gitu, menengah atas yang dengan karena alasan ideologi tertentu kemudian tidak mempercayai perlunya protokol kesehatan dan sebagainya gitu. Mungkin Mbak Ita atau Lian mau menanggapi secara singkat tentang ini? Kalau saya, apa yang disampaikan Mas Bayu itu sebetulnya himbauan ya. Jadi beliau ingin menghimbau bahwa protokol kesehatan itu sangat penting dan itu harus ditaati karena itu akan meredam pertumbuhan virus COVID-19. Jadi saya setuju saja bahwa protokol kesehatan sangat penting dan itu akan memberikan manfaat yang besar, apapun alasannya. Tapi untuk kaum miskin, sebetulnya untuk miskin kota di urban, di mana saya juga berkeliling, saya kira mereka itu sering dipersalahkan atau dikatakan bahwa mereka tidak taat. Padahal sebetulnya ada beberapa hal yang kita tidak bisa hanya saja menyalahkan, tetapi ada beberapa hal sebab yang mengapa ada yang mereka tidak mentaati karena apa, tapi juga mereka kebanyakan juga taat pada itu. Ada persoalan budaya, ada persoalan informasi, banyak hal yang kita harus lihat dari kenapa mereka tidak memakai masker. Tapi kebanyakan yang saya datangi dalam riset etnografi saya, itu kebanyakan mereka menggunakan masker, dan itu tidak seperti apa yang digembar-gemborkan bahwa orang miskin itu menolak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita. Lian ada tambahan atau sudah cukup diwakili Mbak Ita tentang itu? Oke, makasih. Oke, kita move on ke ini tanggapan yang lain ya. Ini menarik tanggapannya. Ada dari Waryatun dari Universitas Gadjah Mada. Beliau memperhatikan bahwa paparan pengalaman dari kedua narasumber ternyata jaringan ekosistem selama pandemi berasal dari dapur, ruang yang dikategorikan domestik dan sering dibangun dengan bahan yang lebih rapuh dibanding bagian bangunan rumah yang lain. Mohon tanggapannya. Mungkin ini Mbak Ita atau Lian bisa mengelaborasi tentang itu ya. Barangkali dapur bisa jadi metafora juga gitu, bisa jadi yang real gitu ya. Kenyataan material bisa. Tadi sebenarnya Mbak Ita udah sedikit banyak menjelaskan tentang itu, tapi mungkin bisa Lian dulu. Oke, Lian. Iya, terima kasih Mbak Waryatun untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya bicara tentang bagaimana gerakan selalu dalam tanda kutip gitu ya, dimulai dari dapur, kalau dalam pengalaman yang dilakukan oleh para ibu-ibu di mana saya belajar di Kabupaten Poso ini, sebenarnya dia dimulai bukan langsung pada fisik dapur dalam pengertian ini ya, materi gitu ya, tetapi dimulai dari soal kepemilikan terhadap jaring. Ini saya aja yang pangan gitu, kepemilikan terhadap atas. Ya? Apakah suara saya? Tadi agak putus-putus. Jadi saya menyampaikan bahwa bagi
banyak perempuan di Poso yang saya pahami sebenarnya dapur dia bukan physically sebagai ujung tombak gerakannya gitu ya, tetapi dia menjadi bagian dari alat di mana konsep awalnya itu adalah soal kepemilikan atas tanah, atas kepemilikan atas air. Dapur dia menjadi ruang di mana Oke, macet lagi. saya Coba mungkin Diana diulangi tadi, jadi dapur sebetulnya dia representasi dari kepemilikan atas tanah dan air. ya. Jadi apakah suara saya sudah terdengar? Udah lebih baik ya? Oke, baik. Jadi kalau saya ulang lagi. Jadi kalau dapur itu bukan simbol, dia sebenarnya bagian dari representasi kepemilikan perempuan terhadap tanah dan terhadap air yang ada. Nah, karena itu di dalam konteks pandemi sebenarnya proses merebut ulang kepemilikan ini yang sebenarnya sedang terjadi. Merebut ulang itu dalam pengertian bahwa dalam konteks pandemi ada kebutuhan yang sangat real gitu di masyarakat terkait dengan akses terhadap pangan. Akses terhadap pangan ini itu seringkali dalam konteks sebelum pandemi itu dikuasai oleh para modal, oleh para orang-orang yang lebih punya gitu ya dalam mengelola, sehingga masyarakat kemudian tidak punya akses untuk mengelolanya. Tapi dalam pandemi menurut saya itu direbut kembali. Sebenarnya cerita tentang pandemi bagaimana perempuan merebut kembali ruang-ruang kepemilikan ini juga sebenarnya terjadi saat konflik Poso, tapi juga saat bencana di Palu terjadi gitu ya. Jadi bagaimana kemudian dapur itu jadi representasi perebutan kembali pengelolaan sumber daya alam, dan itu juga sekaligus menunjukkan bahwa selama ini pemerintah kebijakan pemerintah baik yang terkait dengan tanah dan juga air itu seringkali justru menjauh dari dapur gitu. Dia dikooptasi dengan representasi yang lain yang lebih teknologi, misalnya gitu ya, yang paling singkat misalnya kalau belajar dari pengalaman kami membangun dapur umum di saat bencana di Palu itu semua bantuan itu kan yang berkaitan dengan makanan itu bantuan instan gitu, makanan instan gitu, yang sebenarnya menjadikan bencana atau menjadikan pandemi itu kemudian tetap dimiliki oleh kelompok pemodal yang memiliki pabrik makanan instan ini. Nah, apa yang dilakukan di dapur darurat di Jogja dan juga di Masak Untuk Kawan itu sebenarnya mengembalikan kedekatan konsep, tapi juga kedekatan hubungan manusia dengan alam yang ada. Mungkin itu tanggapan saya yang agak. Saya bisa nambahin. Tidak terlalu abstrak. Dapur itu adalah alat politik dari kaum feminis. Jadi perempuan secara tegas mengatakan dapur adalah alat politik. Karena sekarang ini sebetulnya kehidupan ini kan tergantung pada politik of care. Politik of care itu adalah di mana perempuan berperanan sangat penting di dalam pemeliharaan kehidupan. Dan ini tidak dilihat sebagai satu penunjang hidup, karena kemudian semuanya di dalam sistem kapitalisme semua ada di dalam teknologi, modal, tapi politik of care sendiri itu tidak dilihat. Maka kaum feminis mengatakan bahwa dapur itu harus dibawa, dapur yang selama ini dikonstruksikan sebagai domestik, itu tidak punya politik, itu tadi Mbak Wasiatul mengatakan bahwa itu sering dianggap remeh-temeh. Nah, dapur itu adalah politik of care. Itu yang menyangga kehidupan. Itu yang memberikan support kehidupan. Nah, ini bagi kaum feminis, ini harus dibawa dari politik domestik, dari ranah domestik ke ranah publik. Maka seorang feminis ekonomi yang terkenal, Silvia Federici, mengatakan kitchen is a politic. Jadi
Dapur adalah ruang politik perempuan, dan ruang politik ini ketika dia dibawa ke ruang politik, disitulah politik of care itu harus dimunculkan, dan disitulah semuanya menjadi, artinya dapur menjadi ruang pertemuan, ruang kolektif, common, kebersamaan, dan bagaimana demokrasi itu berangkat dari persoalan-persoalan yang dibawa ketika dapur dibawa tingkat publik, ya. Nah, yang menarik adalah dari inisiatif-inisiatif para perempuan dengan Lian Gogali, SPJ, dan jaringan-jaringannya, tapi juga yang beberapa inisiatif-inisiatif yang digagas perempuan tentang politik of care, misalnya di masa pandemi atau di masa yang lain, adalah kita tidak pernah melihat ini sebagai inisiatif-inisiatif perempuan yang akan berperanan di dalam merekonstruksi konsep baru tentang politik of care dari perspektif feminis. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting, bukan kita melakukan yang namanya practicing teori yang baru, tetapi bagaimana dengan inisiatif-inisiatif yang ada, yang muncul, ini kita bisa theorizing practice. Jadi membangun teori baru dari praktek-praktek yang dilakukan oleh kaum perempuan menjawab kemiskinan dan pangan. Inilah yang sebetulnya menjadi tugas dari kita untuk teorizing practice dari pengalaman perempuan ini. Ini penting karena seperti di Afrika Selatan, seperti di beberapa negara di Asia, tapi juga di Amerika dengan gerakan Common, mereka kemudian misalnya membangun sebuah konseptual framework baru dari gerakan-gerakan ini, sehingga perspektif feminis, karena saya menekuni ini, sehingga perspektif feminis ini menjadi terbarukan, menjadi bangunan baru dari praktek-praktek ini, dan itu bagian dari sebuah kebudayaan baru. Jadi politik of care dari perempuan itu bisa membangun satu konseptual framework baru dan politik kebudayaan baru, dan ini bisa menjawab, kalau kita berangkat dari CISEC atau saya banyak dari mendengarkan beberapa diskusi-diskusi dari Sylvia Federici, Nancy Fraser, itu bangunan baru bisa kita ciptakan dengan pengalaman kita di lokal, begitu. Sebenarnya menurut saya sangat telling ya, atau sangat penting bahwa sekarang ini kita perspektif mendengar atau mengamati bahwa perspektif caring atau perawatan, kerja perawatan itu sangat, atau caring atau sustainability gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang lain itu sangat marak atau diaktifkan sebagai poin utama banyak diskusi sebenarnya dalam gerakan sosial budaya. Menurut saya ini merupakan kritik dan kemunculannya sangat penting di sekarang di masa pandemi, dan merupakan kritik terhadap pembangunan yang sebenarnya sudah berlangsung lama gitu, praktek pembangunan yang fokusnya hanya pada manusia, terus pada perkembangan itu sendiri, sementara praktik caring, kerja-kerja yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Mbak Lian dan Mbak Ita sebenarnya menggali kembali kata-kata yang melawan dari pembangunan itu. Ini di growth gitu ya. Jadi ada bukan produksi tapi merawat, bukan membangun tapi melanjutkan, terus mereparasi, terus ada menolak yang terus-menerus. Ini ada juga jaringan akademisi African American yang namanya constant refuse, practicing refusal gitu, menolak terus-menerus, terus ada mengalihkan gitu. Jadi semuanya ini menurut saya menarik karena menggali lagi kosakata yang
membuat kita nggak berfokus pada hanya pembangunan. Dan karena yang apa ini penting karena kita sekarang tahu atau menyadari bahwa salah satu jawaban untuk menghadapi krisis justru bukan untuk yang pembangunan, tapi ke hal-hal yang seperti ini gitu, yang berbasis caring. Ya, sepakat Nuning itu. Mungkin juga di sisi lain gitu di dalam praktik kebutuhan secara praktis juga apa yang dipaparkan tadi itu kan mengingatkan kita juga bahwa kerja seni budaya itu tidak hanya melulu berhubungan dengan produktivitas industri kreatif atau bahkan nggak cuma sekedar soal karir individu, transformasi sosial, distribusi pengetahuan bersama ya. Gitu. Jadi praktik-praktik pengorganisasian seperti yang dilakukan oleh Mbak Ita dan Lian melalui Saudara Setengah Jogja atau juga RUAS gitu ya, kolam. Oh, maaf Naomi, suaranya nggak kedengeran. Oh, dari tadi ya? Ke-mute dari tadi. Ada yang terputus tadi sebagian. Oh, sorry. Sampai di mana ya tadi keputusnya? Oke, intinya aku cuma mau bilang tadi bahwa untuk nambah itu gitu di satu sisi di praktek kerja seni budaya sendiri gitu. Aku kira apa yang dipaparkan oleh Mbak Ita dan Lian tadi punya kontribusi dalam perluasan pengertian praktek seni budaya gitu yang tidak hanya melulu berhubungan dengan produktivitas industri kreatif atau karir individu, tetapi juga transformasi sosial dan distribusi pengetahuan bersama. Itu sih intinya itu. Yang selebihnya tadi cuma contoh-contoh aja untuk menegaskan. Mungkin kita masih ada waktu nggak sih? Kayaknya masih ada waktu 13 menit. Oke, karena ini masih ada komentar dari Steve Mendel. Gitu, mungkin aku bacakan aja ya. Dalam masa-masa pandemi di saat ini adakah kendala dalam efisiensi yang langsung meningkatkan profit ekonomi yang sedang down dengan regulasi bertahap yang slowly but sure? Tentunya ini mungkin jadi tantangan untuk mempertahankan prinsip yang teratur sementara ada desakan untuk memajukan keadaan yang sedang terpuruk. Lalu ke depan, apakah rencana-rencana para wanita hebat ini dalam memperkembangkan apa yang sudah dilakukan? Oke ya, memang mereka hebat. Oke, tanggapan Mbak Ita dan terima kasih ya Pak Steve Mendel. Lian, silakan Lian. Saya mau dengan Mbak Ita rencananya dalam mengembangkan apa yang sudah dilakukan. Ya, mungkin agak lebih umum dulu ya sebuah pertanyaan ini karena tadi kalau misalnya dibicarakan soal bagaimana dapur sebenarnya menjadi bagian dari politik perempuan gitu untuk caring gitu. Di satu pihak kalau dari saya belajar gitu dari apa yang dilakukan oleh ibu-ibu itu pada saat yang bersamaan sebenarnya juga melakukan advokasi gitu ya atas kepemilikannya, atas pengelolaannya kayak gitu dan dalam konteks inilah sebenarnya tadi kalau kata Mbak Nuning berkaitan dengan bagaimana cara membuat gerakan ini bertahan, saya tertarik dengan pertanyaan itu, bagaimana membuat gerakan ini kemudian bertahan dan situasi apa yang kemudian memungkinkan ini muncul kembali. Nah, sejak awal kami menyadari betul bahwa ada yang sangat keliru dari bahasa-bahasa yang selama ini digunakan oleh pemerintah baik berkaitan dengan pembangunan termasuk kata pembangunan berkelanjutan. Jadi ada masalah yang sangat problematik gitu ya dalam semua bahasa. Ini bukan cuma berkaitan dengan sosialisasi protokol kesehatan gitu ya, tapi juga bahkan ketika menggunakan kata new normal atau menggunakan budaya baru. Ada sebuah usaha yang berusaha menjauhkan masyarakat sendiri atas tafsirnya, atas kepemilikan atas bahasa
masa itu. Nah, karena itu bagi saya sebenarnya yang kalau dia mau bertahan seperti yang maksudnya yang sedang kami usahakan, mungkin belum terlalu berhasil, tapi yang sedang kami usahakan sekarang itu penting sekali untuk memeriksa semua bahasa-bahasa yang digunakan yang sebenarnya menggiring dan membawa lari kita dari refleksi yang dibutuhkan saat pandemi ini, dibutuhkan saat jeda ini. Salah satunya kebijakan-kebijakan itu, kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan oleh Pak Mendel tadi, kebijakan soal 3 level 2, kebijakan tentang kebijakan tentang yang keluar maksudnya apa sih yang di sekolah itu yang tatap muka Jawa atau tatap muka online seperti itu bahasanya harus dimiliki betul oleh masyarakat sehingga masyarakat punya kuasa gitu untuk merebut tafsirnya dan kemudian menerjemahkannya dalam konteks mereka, dalam konteks di masing-masing. Tidak bisa diseragamkan tentu saja Jogja, Aceh dengan Poso gitu ya. Ada konteks yang menyertai dalam proses menafsir bahasa dan kebijakan tersebut. Nah, dalam konteks inilah kemudian menurut saya upaya untuk apa yang sudah dilakukan di pandemi baik yang sedang kami lakukan sekarang itu dia harusnya paling tidak dalam proses kami di sini gitu ya, dia menjadi jeda yang memberikan makna. Jadi masa depan itu adalah sekarang kayak gitu kira-kira. Jadi dia tidak hanya dilakukan dalam konteks merespon yang sekarang, sehingga yang dilakukan itu hanya dalam konteks merespon pandemi, tidak. Karena kita sebenarnya mengalami pandemi yang berlapis ya sebenarnya dalam semua kebijakan. COVID-19 itu hanya salah satu pandemi yang dalam bentuk disease gitu ya, virus kayak gitu. Tetapi kita mengalami banyak pandemi yang berlapis sebenarnya, yang lahir juga karena kebijakan. Nah, itu harus ditafsir punya kuasa untuk kemudian berdaulat atas apa yang akan Oke, putus-putus lagi nih, Lian. Ya. Saya rasa itu, jadi bahasa itu sudah dilakukan. Halo? Ya. Nggak kedengarannya? Oke. Itu Kak, kayaknya semoga tadi udah kedengaran. Terima kasih. Ya. Saya nambahin sedikit. Silakan, Mbak. Iya. Saya justru sekarang ini sedang mencatat inisiatif resiliensi dari rakyat yang itu sangat luar biasa, sangat kreatif, dan itu dilakukan juga oleh seniman bekerja sama dengan rakyat, dengan petani. Misalnya ada satu contoh seorang seniman bernama Anang Sabtoto, itu mendirikan Panen Apa Hari Ini, dan dia membangun sebuah gerakan bersama dengan ibu-ibu, dengan petani. Ada sekolah pagesangan, ada di Jawa Barat itu ada pesantren Atariah ya. Jadi sebetulnya di tingkat bawah itu banyak sekali inisiatif-inisiatif, gerakan-gerakan untuk resilient ya, untuk bertahan, dan itu sangat dinamis, sangat kreatif, sama dinamis dan melibatkan banyak orang. Tapi mungkin saya justru mau mengatakan bahwa biarkan gerakan-gerakan rakyat ini yang sangat dinamis, yang sangat kreatif ini jangan sampai diintervensi oleh negara. Untuk saya, negara ini justru negara dan elit ya akan mengacaukan gerakan-gerakan ini. Dan justru nanti akan menjadi terkooptasi dan mereka menjadi mandek. Saya justru berpikiran biarkan orang-orang ini, biarkan teman-teman ini yang membangun gerakan resiliensi dengan berbagai cara ini, biarkan tumbuh, biarkan mereka liar, biarkan mereka berkreasi, dan negara dan elit tidak boleh campur tangan karena kecenderungannya mereka nanti akan claiming dan memformalkan dan mengambil alih dan segala macam. Saya justru ini tidak setuju. Jadi biarkan mereka.
Jadi biarkan mereka tumbuh menjadi inisiatif-inisiatif gerakan dan justru nanti akan menyebar menjadi jaringan-jaringan yang akan sekarang ini sudah menjadi jaringan-jaringan ya, di Surabaya ada, di Malang, hampir di desa-desa. Biarkan itu tumbuh dan jangan negara apapun terlibat pada mereka. Itu saya, Pak Steve. Ya, itu juga saya kira yang dikatakan Mbak Ita tadi juga sekaligus menjawab ini ya pertanyaannya Mas Gunawan dari UNES ya. Karena ada pertanyaan tentang bagaimana bisa melembaga secara sosial dan kultural sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi komunitas untuk menghadapi goncangan pandemi dan lainnya gitu tanpa perlu mengharapkan uluran tangan negara ya. Ya, mungkin itu jawabannya ya. Semoga itu bisa menjawab karena jadi jangan diformalkan. Gerakan rakyat, gerakan inisiatif yang di bawah itu jangan diformalkan. Nanti kalau diformalkan justru nanti akan bubar. Biarkan itu tumbuh. Itu menurut saya. Oke, Nuning, kita cuma punya waktu 5 menit lagi nih. Mungkin nanti kita bisa. Aku mau ngomong sedikit ini karena yang terakhir ini menarik semua ya. Jadi terutama yang dikatakan poin terakhir yang dikatakan Mbak Ita yang sebenarnya nyambung dengan Mbak Lian tadi. Saya kemarin ikut webinar tentang post anthropocene museum, terus Pak Dipes Cakrabarti salah satu pembicaranya ngomong tentang fragmented future. Yang itu sebenarnya masa depan yang berbeda-beda, yang terfragmentasi, masa depan yang sebenarnya nggak cuma satu, karena kondisi yang dihadapi atau yang kita punyai itu juga macam-macam. Persis seperti yang dikatakan Mbak Lian tadi, bahasa karena itu bahasa yang mengomongkan tentang masa depan atau keberlanjutan itu seharusnya juga nggak hanya satu, karena nggak mungkin. Jadi kalau masa depan itu banyak, maka bayangan kita tentang sustainabilitas itu juga beda-beda. Jadi yang paling masuk akal memang mungkin daripada untuk membuat semua linggo ya bahasanya pembangunan itu seragam semua atau bahasa yang berkembang, tapi justru untuk menormalkan tipe-tipe perkembangan yang berbeda-beda, yang selama ini nggak masuk dalam kategori yang formal. Ya, Nuning, sepakat. Mungkin ini kita tinggal, udah habis ya? Oke. 2 menit. 2 menit lagi. Apakah akan Mbak Ita dan Lian masing-masing 1 menit menyampaikan kata-kata terakhir? Masih? Saya nomor 1 adalah bagaimana kita melakukan theorizing practice dari inisiatif-inisiatif itu dan menjadi sebuah kerangka berpikir kerangka untuk tadi yang dikatakan di Dipes Cakrabarti bahwa fragmented komunitas future itu tidak perlu disatukan, bisa fragmented, tetapi kita bisa belajar dari situ. Jadi ini adalah sebuah langkah yang harus dipikirkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita. Lian? Ya, kalau saya berkaitan dengan jejaring baru di masa pandemi, penting juga untuk mengingat agar fokusnya itu tidak lagi kembali pada manusia saja gitu ya, dengan meninggalkan alam. Kita udah belajar banyak dari masa pandemi, jadi menyertakan alam menjadi bagian dari seluruh jejaring kebudayaan baru itu menjadi sangat-sangat penting agar kita tidak bukan cuma tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi kita juga semakin jauh berlari gitu dari apa yang menjadi ekosistem hidup kita yang sudah terjadi sekarang. Terima kasih. Makasih ya Mbak Ita dan Lian ya, tadi yang digarisbawahi tentang meneorikan praktek alih-alih mempraktekkan teori gitu, karena ya kalau kita ngomong feminisme itu ada akarnya di mana-mana, pengetahuan tersituasi seperti yang diceritakan oleh Lian dan Mbak Ita itu membuktikannya ya, bahwa prakteknya ada. Jadi ini tinggal bagaimana kemudian digali lagi bahasanya, kemudian menjadi satu
akumulasi pengetahuan yang bisa dipetik bersama-sama dan menciptakan masa depan yang beragam, alternatif dari masa depan yang beragam, tidak seragam gitu. Juga tadi yang Lian katakan bahwa jangan lagi manusia ketika bicara tentang kebudayaan tidak menyertakan alam di dalamnya, karena kebudayaan terjadi karena sebagai akibat dari apa yang kita petik dari alam, apa yang kita ambil dari alam kita kembalikan kepada alam melalui praktek kebudayaan yang etis. Semacam itu mungkin ya. Sorry kalau aku jadi agak ngaktivis ini omongannya. Yang nutup ya. Ya sebenarnya saya tidak terlalu punya kata penutup yang terlalu polis gitu, yang terlalu bagus. Tapi saya senang bahwa poin terakhir yang dikatakan, yang sebenarnya sudah dikatakan Naomi ya, yang ulang-alik antara teori dan praktek sebenarnya, dan sesuatu yang punya berakar dan mengakui bahwa dunia kita tuh nggak punya satu tapi banyak gitu. Oke, mungkin itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yang ada pertanyaan yang terakhir ini tidak bisa dielaborasi karena waktu sudah habis, Mas Gatot Subroto ya. Tapi terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Makasih Mbak Ita, Lian. Terima kasih Nuning, terima kasih Naomi, dan terima kasih semuanya. Di sesi berikutnya. Alright, thank you very much Mbak Naomi, Mbak Nuning as the moderator of today's discussion. It was really great. And thank you very much also Bu Ita and Mbak Lian. It was really great discussion. There are so many insightful knowledge that we collected, for instance, about the kitchen as the political tool and also the concept of Pakaroso, the force of nature who deliver the value of equality and also harmony, and also about how to formulate a theory based on the practices on the society. It was really great. Thank you very much, all the moderators and also all the speakers. All right, ladies and gentlemen, after this we are going to have a break for about 30 minutes, and we are going to have the parallel panel session. Here's the guidelines for the parallel panel session. So the Zoom meeting will be open at 12:30 p.m. Indonesian Western Time, or 30 minutes before the session, and there will be 6 rooms for the panel session. So please enter the room according to the list of presenters. And for the presenter, please rename your Zoom account using the format panel room number _ ID number _ name. For example, 1_0021 _ John Smith. And presenters are advised to open video camera during the session. And each presenter will be given maximum 15 minutes allocated time, including Q&A session. Other presenters and participants can ask questions using the chat feature with the format name _ institution _ question. For example, John _ Universitas Indonesia _ your question. Or question could be asked directly using the raise hand feature. And please wait until the moderator asks you to speak. All right. Once again, we are going to have a break for about 30 minutes. And after that, we are going to have the parallel panel sessions. And each panel session will be led by the moderator. So make sure that you enter the room according to the list of presenters. And I would like to inform you that today we are going to have the closing ceremony. So please be back to the main room at 4:30 p.m. Western Indonesian time. So now you may enjoy your 30-minute breaks and have an enjoyable and fruitful parallel panel session. So thank you and see you.